Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam channel hal yang perlu Anda tahu. Sebagai murid-murid Kristus, kita terus belajar. Semakin banyak tahu tentang iman kita, tentang firman, sehingga kita terus di-upgrade menjadi murid yang baik, yang levelnya terus meningkat. Itu menjadi tanggung jawab kita sebagai murid yang ada pada sekolah kehidupan dari Yesus Kristus, Sang Guru Agung kita. Kita masih ada pada tema global, hidup sesuai agenda kerajaan Allah. Kita sudah mempelajari agenda kerajaan Allah secara pribadi dalam kehidupan warga-warga kerajaan Allah. Kita juga sudah belajar mengenai agenda kerajaan Allah terhadap keluarga. Juga person-person, baik suami, baik istri, baik orang tua maupun anak-anak. Hari ini kita bicara mengenai agenda kerajaan Allah terhadap gereja. Sekali lagi, hari ini kita berbicara mengenai agenda kerajaan Allah terhadap gereja, yang kita akan bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama mengenai agenda kerajaan Allah terhadap gereja secara global, terus agenda kerajaan Allah terhadap pemimpin-pemimpin gereja, dan yang terakhir kita bicara agenda kerajaan Allah terhadap jemaat atau warga gereja. Jadi hari ini kita secara khusus bicara mengenai agenda kerajaan Allah terhadap gereja. Kita semua tahu, sadari bahwa gereja adalah warga-warga dari kerajaan Allah. Gereja berbeda dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah lebih besar dari gereja. Tapi gereja adalah agen-agen dari kerajaan Allah. Kalau kita bicara gereja, dari kata eklesia, ek dan kaleo. Ek artinya keluar, kaleo memanggil. Jadi memanggil keluar. Orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Karena imannya kepada Yesus Kristus, itu gereja. Ketika ada pada suatu komunitas tertentu, lokal, itu yang namanya gereja secara lokal. Tapi kesatuan rohani, orang-orang yang percaya di seluruh dunia tanpa memandang suku, daerah, bahasa, itu gereja secara universal. Tapi juga ada gereja secara person, yaitu person-person, pribadi-pribadi dari orang-orang yang telah percaya. Lalu pertanyaannya adalah, apa agenda kerajaan Allah terhadap gereja? Setidaknya ada 4 agenda kerajaan Allah terhadap gereja yang harus diusahakan, yang harus diwujudkan, diimplementasikan dalam kehidupan gereja. Yang pertama, gereja harus menunjukkan kuasa dari kerajaan Allah. Ini agenda pertama dari kerajaan Allah terhadap gereja adalah gereja harus menunjukkan kuasa dari kerajaan Allah itu. Dalam Injil Matius pasal 16, dalam ayat 16 sampai Matius 16 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat 20, Yesus bertanya kepada murid-murid, kata orang, siapa aku? Ada yang mengatakan bahwa kau adalah Elia, nabi yang akan datang. Terus Yesus bertanya, kalau menurut kamu saya ini siapa? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Langsung Yesus berkata, berbahagialah engkau Petrus, karena bukan engkau yang mengatakannya, tapi Bapakku yang di sorga. Langsung Yesus berkata, di atas batu karang ini menunjuk kepada pengakuan Petrus bahwa
engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, aku akan mendirikan jemaatku, mendirikan gerejaku, dan alam maut sekalipun tidak akan menguasainya. Alam maut, kerajaan iblis, kuasa iblis tidak bisa macam-macam dengan gereja. Karena gereja itu milik Yesus Kristus, ownernya Yesus Kristus, pendirinya juga adalah Yesus Kristus. Jadi gereja merupakan lembaga yang paling berkuasa di dunia ini karena alam maut sekalipun tidak akan menguasainya. Terus di ayat 19, Yesus berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kunci kerajaan sorga. Kalau kita bicara kunci, maka kita bicara dua, yaitu otoritas atau kuasa, tapi juga akses. Kalau orang diberi kunci, artinya dia diberi akses untuk masuk ke rumah itu atau ke tempat itu, karena dia punya kunci. Nah, Yesus berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Otoritas atau kuasa, tapi juga akses untuk kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Itulah otoritas, itulah kuasa, akses yang diberikan Yesus kepada gereja. Nah, sebagai gereja kita terus belajar dan terus mengusahakan supaya otoritas, kuasa yang diberikan Yesus kepada gereja itu, kita belajar untuk mengimplementasikan itu, mewujudkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini lebih diperjelas lagi dalam 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Nah, kuasa ini yang harus diwujudkan oleh gereja. Kuasa kerajaan Allah ini yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita sebagai gereja. Jadi harus mewujudkan kuasa dari kerajaan Allah itu. Jangan sampai kuasa iblis lebih dominan, lebih mendominasi dalam kehidupan kita di dunia ini. Tapi hendaknya kuasa kerajaan Allah itu harus betul-betul dinyatakan dalam kehidupan kita. Itu agenda kerajaan Allah yang pertama. Kita harus menunjukkan kuasa dari kerajaan Allah. Yang kedua, agenda kerajaan Allah terhadap gereja yang kedua adalah gereja harus membawa dampak. Gereja harus membawa pengaruh yang baik, pengaruh yang positif dimanapun kita berada. Hal ini terlihat dari Efesus pasalnya yang pertama, Efesus 1, pada ayatnya yang ke-22 dan 23. Efesus 1 ayat 22-23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat, kepada gereja. Artinya bahwa kita juga diberi suatu kemampuan, diberi Tuhan kuasa untuk kita memiliki dampak, pengaruh yang baik, pengaruh yang positif di dunia ini.
Jadi gereja dihadirkan Tuhan untuk membawa dampak, pengaruh yang baik, yang positif. Jadi ketika gereja hadir di mana banyak kejahatan di situ, gereja hadir untuk mengatasi kejahatan itu. Sehingga yang akan terjadi adalah gereja yang mempengaruhi dunia dan bukan dunia yang mempengaruhi gereja. Gereja yang harus mempengaruhi politik, bukan politik yang mempengaruhi gereja. Gereja yang mempengaruhi birokrasi pemerintahan, bukan birokrasi pemerintahan yang mempengaruhi gereja. Ini dampak yang harus ditimbulkan oleh gereja. Makanya Yesus mengatakan bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Membawa dampak, membawa pengaruh dalam kehidupan kita. Itu gereja. Jadi agenda kerajaan Allah terhadap gereja, yang kedua, gereja harus membawa dampak. Ketika dunia penuh dengan banyak ketidakadilan, gereja harus hadir di situ membawa keadilan. Ketika dunia yang tidak ada damai, gereja hadir di situ untuk membawa atmosfer damai. Ketika di lingkungan di mana kita ada, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, gereja hadir di situ untuk membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Itulah dampak, pengaruh gereja. Ketika gereja hadir di suatu lingkungan kerja yang acuh tak acuh, yang malas, gereja hadir di situ untuk memberi contoh, teladan bagaimana bekerja yang rajin, bagaimana bekerja yang jujur. Itu dampak pengaruh dari gereja sebagai warga kerajaan Allah yang harus kita wujudkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, agenda kerajaan Allah terhadap gereja. Gereja harus menjadi pemberita kerajaan. Gereja harus membawa, menjadi pemberita tentang Injil kerajaan. Gerejalah yang menjadi alat Tuhan, sarana Tuhan untuk memberitakan Injil kerajaan. Siapa yang harus diberitakan dalam Injil kerajaan? Yaitu rajanya, yaitu Yesus Kristus. Jadi sentral pemberitaan gereja itu kepada satu oknum, kepada satu pribadi yang adalah raja atas kerajaan itu, namanya Yesus Kristus. Dua hal yang kita perlu beritakan tentang raja kita, yaitu siapa dia dan apa yang dia buat bagi kita. Jadi dua ini harus jadi sentral pemberitaan sebagai warga kerajaan Allah tentang raja kita, tentang Yesus Kristus. Kita memberitakan siapa dia dan apa yang dia buat bagi kita. Siapa dia? Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Siapa dia? Siapa Yesus Kristus? Dia adalah Tuhan. Dia bukan menjadi Tuhan, tapi dia adalah Tuhan. Tapi juga dia adalah penyelamat kita. Karena dia Tuhan, maka dia pencipta. Jadi ini harus diberitakan. Kalau mereka mengatakan bahwa bukankah Yesus itu seorang nabi, seorang rasul. Yesus Kristus ada jabatan nabi, juga ada jabatan rasul. Tapi inti yang perlu kita beritakan bahwa Yesus itu Tuhan, dialah raja dalam kerajaan Allah. Dia yang harus kita beritakan.
Yang kedua, apa yang dia perbuat bagi kita. Dia mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kita. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang harus kita beritakan tentang Injil Kerajaan Allah menyangkut Raja kita. Siapa dia dan apa yang dia perbuat. Apa yang dia perbuat adalah dia mati demi dan untuk menebus dosa kita. Sehingga kalau kita mau mengalami penebusan dosa dan akhirnya kita memperoleh keselamatan ataupun kerajaan Allah, surga, maka kita harus datang kepada dia, percaya ataupun beriman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penyelamat kita. Firman Allah berkata bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak mendengar. Bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakan. Bagaimana ada yang memberitakan kalau tidak ada yang diutus untuk memberitakan. Menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga-warga kerajaan Allah yang juga adalah gereja. Untuk saudara dan saya harus menjadi pemberita kerajaan. Tidak bisa tidak. Kita harus menjadi pemberita. Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dengan dua cara. Pemberitaan secara verbal, secara kata-kata, tapi juga pemberitaan secara kelakuan kita. Attitude kita harus baik, cara hidup kita harus baik. Karena itu juga adalah bagian dari pemberitaan Injil. Bukan hanya verbalnya, kata-katanya, tapi juga kelakuan kita juga harus baik. Karena itu juga adalah menjadi kesaksian bagi pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Itu agenda Kerajaan Allah terhadap gereja. Yang keempat, yang terakhir, agenda Kerajaan Allah terhadap gereja. Gereja harus menjadi potret dari kerajaan. Gereja harus menjadi gambaran, jadi miniatur dari Kerajaan Allah. Gereja harus menjadi portofolio dari kerajaan Allah. Sehingga orang lain melihat kerajaan Allah, melihatnya dari gerejanya. Tugas kita sebagai gereja tidak hidup dengan suatu cara yang memperlihatkan kepada dunia suatu gambaran yang jelas dari kerajaan. Jadi gereja itu harus memiliki suatu cara hidup yang baik. Yang membuat potret tentang kerajaan itu nampak, terlihat. Melalui cara hidup kita, melalui kelakuan kita, melalui cara kerja kita, ataupun juga melalui segala aspek kehidupan kita sebagai gereja. Orang lain hendaknya melihat potret, gambaran tentang kerajaan Allah itu melalui cara hidup kita. Bisa yang pertama itu melalui kehidupan kita secara pribadi. Gereja, kerajaan Allah terlihat, potret kerajaan Allah itu terlihat dari cara hidup kita secara pribadi. Tapi juga yang kedua, gereja menjadi potret kerajaan Allah. Yang kedua melalui keluarga. Kita bangun keluarga yang baik, kita bangun keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis. Sehingga potret kerajaan Allah itu bisa nampak dengan jelas dalam kehidupan kita membangun keluarga. Tapi juga melalui gereja, hendaknya potret tentang kerajaan Allah itu akan terlihat terang benderang, jelas. Sistem kerajaan Allah itu seperti apa, aturan main dalam kerajaan Allah itu seperti apa, prinsip-prinsip kerajaan Allah itu seperti apa, undang-undang dalam kerajaan Allah itu seperti apa, hendaknya itu nampak dengan jelas dalam kehidupan kita sebagai gereja, sehingga gereja harus menjadi potret, gambaran dari kerajaan itu sangat jelas, sangat transparan dalam kehidupan kita sebagai warga gereja. Ini yang harus menjadi perjuangan kita sebagai gereja untuk kita mewujudkan agenda kerajaan Allah itu
terhadap gereja dalam kehidupan kita secara pribadi. Jadi gereja harus menunjukkan kuasa dari kerajaan Allah. Gereja harus membawa dampak, pengaruh yang baik, yang positif dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan di dunia ini. Gereja harus menjadi pemberita kerajaan Allah, dan gereja harus menjadi potret dari kerajaan Allah. Demikianlah agenda kerajaan Allah terhadap gereja. Nantikan agenda kerajaan Allah terhadap pemimpin-pemimpin dan juga terhadap jemaat-jemaat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita dengan materi ini.